Kalau bisa caranya bagaimana? Kudus hadir ikut belajar, oke? Oh, Bang. Bapak Muklis Yusuf bertanya, efek sampingnya kita menggunakan metil apa Bang? Yang jelas kalau menggunakan metil dari saya sendiri ya. Kalau Anda bertanya sama saya, jawabannya adalah untuk metil saya itu sering menggunakan metil, nggak ada masalah untuk metil ya. Jadi no problem. Menurut saya itu adalah no problem, nggak ada masalah. Karena metil itu saya gunakan untuk flushing, itu juga saya gunakan untuk mendorong sisa angin yang ada di dalam sistem. Jadi pada saat pada saat akhir dimana saya udah selesai vakum, biasanya saya masukin metil setengah botol atau seperempat botol ya, seperempat botol, kemudian saya isi freon. Jawaban saya adalah nggak ada masalah. Untuk metil ya Bapak Muklis. Lanjut materi silakan. Oke, bisa nggak ya Bang? Richie bisa caranya gimana Bang? Oke, ini Bapak Richie. Bapak Ricci silakan di apa namanya nih? Bapak Ricci silakan diulangi lagi pertanyaannya apa karena pertanyaannya hilang di sini ya Bapak Ricci ya. Bapak Ricci belum bertanya nih. Bapak Ricci silakan ditanyakan ulang apa masalah Anda. Kemudian kalau misalnya Anda punya masalah di kulkas atau di mesin cuci atau di AC silakan diceritakan secara deskripsi ya. Diceritakan secara deskripsi masalahnya apa agar saya mudah menjawab pertanyaan Anda ya. Meskipun pakai filter isi aman ya Pak? Aman Pak, aman, nggak ada masalah. Aman kalau bertanya sama saya jawabannya aman. Saya juga pernah filter isi original karena memang kasusnya itu bocor di pipa isap ya. Filter isi original karena memang kasusnya itu bocor di pipa isap. Kemudian saya las dan saya isi lagi tanpa mengganti filter isi yang baru ya. Jadi saya nggak ganti filter isi juga nggak ada masalah ya bapak siapa namanya, Bapak Muklis ya. Bapak Reki, assalamualaikum, cintanya Mas Andre. Ngecek power supply modul kulkas yang mati total, mohon ilmu cara ngeceknya step by step. Maaf baru pemula Mas Andre. Oke. Bapak Reki, untuk power supply, baik power supply TV, power supply modul AC, power supply modul mesin cuci, yang paling pertama Anda pahami adalah trafo. Oke. Yang paling pertama Anda mulai pahami adalah trafo. Trafo itu adanya di mana? Trafo itu adanya di dalam modul. Oke. Jadi di modul Bapak cari aja trafo. Oke. Nanti setelah trafo normalnya ada elko Pak. Saya nggak bawa media sih. Normalnya setelah trafo itu ada elko Bapak. Oke. Nah, elko itu ukurannya biasanya 16 volt, 16 volt, 10 volt, 25 volt. Nah, itu Anda ukur. Harusnya di kaki trafo itu ada 12 volt DC. Oke. Harusnya ada 12 volt DC. Itu yang sederhananya sekali seperti itu Pak. Jadi baik di modul AC, baik di modul mesin cuci, baik di modul TV, rata-rata seperti itu Pak ya. Yang kalau TV kita modul udah, yang penting ada modul AC sama modul mesin cuci, itu harusnya ada 12 volt ya. Itu stepnya seperti itu aja Pak. Posisinya gimana? Posisi pada saat Bapak colokin harusnya ada 12 volt di situ. Yang penting Bapak harus tahu dulu trafo itu bentuknya kayak gimana. Jadi Bapak harus tahu dulu trafo ya. Nanti kalau Bapak udah tahu trafo, ya baru Bapak bisa mempelajari selanjutnya. Setelah trafo pasti ada elko. Ya Pak ya. Kalau Bapak Reki masih bingung, Bapak Reki bisa cek di YouTube saya cara cek modul sederhana, itu udah saya jelasin kok di apa namanya ini? Di apa? Outdoor inverter dan indoor AC biasa. Jawabannya adalah tidak bisa ya Bapak Ricci, karena inverter itu memakai sinyal. Oke, memakai sinyal. Jadi 1 2 3 C. Biasa C-nya itu kontrol atau sinyal. Jadi dia harus pakai sinyal Bapak Ricci. Nggak bisa tanpa sinyal ya. Dia harus pakai sinyal Bapak Ricci. Bapak Dedek, kalau mesin cuci pengeringnya nggak muter, ada caranya apa saja Mas yang mau diganti? Terima kasih, sukses selalu Bang Andre. Oke, Bapak Dedek,
Bapak Dedek aja. Yang pertama Bapak lakukan cukup sederhana sebenarnya Bapak. Bapak jadi begini Pak. Di dalam mesin cuci kan kabelnya ada 3 nih Pak ya. Kabel Bapak Dedek. Kabelnya kan di dinamo pengering ya, pengering. Kabel dinamo pengering kan ada 3, oke? Kabel dinamo pengering itu ada 3 ya Pak ya. Satu harusnya ke setrum. Oke, satu itu ke setrum Pak ya, langsung ke colokan. Langsung ketemu colokan ya Bapak Dedek. Satu itu pasti langsung ketemu colokan. Di antara ketiga kabel dinamo pengering Anda, satu pasti kecolokan. Berarti kan tinggal 2 nih. Oke, tinggal 2. Nah, 2 ini pasti larinya ke kapasitor Pak. Larinya ke kapasitor. Kapasitor itu gimana? Kapasitor itu yang bentuknya seperti gelas. Ya, bentuknya seperti gelas. Kalau enggak Bapak bisa search di Google kapasitor mesin cuci, itu bentuknya kayak gelas. Oke? Bentuknya seperti gelas. Nah, kemudian kan 2 kapasitor nih Pak. Bapak yang kabel colokan ini satunya kan warna coklat biasanya Pak ya. Warna coklat itu Anda putus. Oke, Anda putus, kemudian Anda sambung ke salah satu kapasitor ini Pak. Salah satu aja, nggak apa-apa. Salah satu kapasitor ini. Kemudian Anda colokin. Normalnya pada saat Anda colokin itu berputar. Ya, kalau misalnya dinamo udah sehat itu berputar. Tapi kalau nggak bisa berputar berarti masalahnya ada di kapasitor. Oke? Kapasitor dulu Anda ganti. Kapasitor diganti nggak gol juga, baru ada lari ke dinamo. Biasanya masalahnya dinamo. Tapi sebagai informasi Bapak Dedek, dinamo mesin cuci itu jarang rusak. Oke? Dinamo mesin cuci itu jarang rusak. Paham ya Bapak Dedek ya? Kalau Bapak Dedek nggak paham, Bapak Dedek bisa cek di YouTube saya, judulnya mesin cuci pengeringnya nggak hidup. Bapak Sumantri, kalau kulkas inverter tidak dingin, bagian bawah itu bermasalah di mana ya Bang? Bapak Sumantri, kulkas inverter tidak dingin bagian bawah itu masalahnya biasanya adalah kotor Bapak. Kotor di dalam sirkulasi Bapak ya. Yang Bapak harus lakukan, cukup Bapak cabut dulu selama 2 kali 24 jam. Oke? Bapak cabut dulu 2 kali 24 jam Bapak Sumantri ya, paham ya? Nanti di jam 2 kali 24 jam ditambah jam ke-25-nya. Berarti kita bicara hari ketiga lah ya. Jam ke 2 kali 24 jam berarti 48 jam. Jam ke-49 baru Bapak colokin. Biasanya pada saat Bapak colokin itu kulkasnya sudah normal kembali. Oke, normal kembali. Tapi jangan senang dulu Pak. Itu sudah menandakan bahwa masalahnya bener yang saya bilang, yaitu kulkas Bapak tuh kotor. Oke. Langkah selanjutnya Bapak lakukan adalah di jam kalau udah di bawahnya udah dingin normal, Bapak cabut dulu colokannya. Kemudian Bapak bersihkan saja di atas, itu di ruangan atas Pak ya. Ruangan atas Bapak bongkar. Ruangan atas Bapak bongkar, kemudian Bapak siram pakai air panas sampai di pembuangan belakang bawah ya. Pembuangan belakang bawah itu keluar air. Nanti ada saluran pembuangannya kok Pak. Ya. Kalau udah bersih baru Bapak pasang lagi seperti semula. 70% kemungkinannya 70% tuh kulkas Bapak normal kembali. Sisanya adalah ada masalah di termis biasanya, tapi itu jarang. Saran saya lakukan yang seperti itu dulu Pak, terhemat dahulu Bapak Sumantri ya. Oke, makasih Pak. Teman-teman, kalau Anda rasa tayangan ini bermanfaat, saya minta bantuannya untuk dibagikan. Oke, saya minta bantuannya untuk dibagikan ke grup-grup yang lain. Oke, saya minta bantuannya untuk dibagikan ke grup-grup yang lain agar semakin banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Oke, seperti itu teman-teman ya. Saya minta tolong bagikan ke teman-teman yang lain ya teman-teman. Assalamualaikum sudah menonton. Oke, jangan lupa dibagikan. Bapak Ricci, Bang, outdoor Daikin kabel 3 bisa, indoor Panasonic bisa kan Bang? Caranya gimana? Outdoor Daikin kabel 3 bisa, indoor Panasonic bisa kan Bang? Caranya gimana? Kalau Bapak mau dengan indoor bisa Bapak Ricci. Jadi kalau indoor outdoor Daikin itu biasanya memakai kontaktor ya. Kontaktornya itu Bapak lepas. Oke, kontaktornya Bapak lepas, kemudian Bapak cari C dari kompresor dan cari C dari kipas. Oke? C kompresor, Bapak cari C dari kompresor, kemudian yang kedua Bapak cari C dari kipas ya. Kipasnya cari C-nya, kompresornya cari C-nya. Dan habis itu Bapak gabung itu. Kemudian R-nya juga, R dari kipas dan R dari kompresor itu Bapak cari.
Nanti C dan R-nya itu Bapak hubungkan ke output dari indoor Panasonic Bapak, ya. Seperti itu ya Bapak Ricci ya. Jadi kontaktornya nggak usah dipakai. Yang penting Bapak tahu CRS dari kompresor dan CRS dari kipas. Nanti tinggal Bapak urut aja C-nya yang mana, R-nya yang mana. Baik C kompresor ataupun C kipas. Baik R kompresor maupun R kipas. Nanti C dan R itu Bapak bisa hubungkan dengan indoor Panasonic Anda yang arah ke outdoornya. Bapak Enda, Mas, kalau showcase tidak dingin, saljunya cuma sedikit, kira-kira apanya rusak? Showcase nggak dingin, saljunya sedikit, ada dua opsi Pak ya. Yang pertama kulkas Anda showcase Anda mampet. Oke, yang pertama showcase Anda mampet, yang kedua showcase Anda bocor. Langkah yang pertama Bapak lakukan cukup sederhana kalau Bapak mau pakai hemat. Pakai hematnya adalah kulkas kan seperti ini posisinya Pak ya. Kulkas jadi gini Pak, Bapak tahu nggak? Bapak Enda silakan direspon saya. Bapak Enda tahu nggak kabel kompresor? Bapak Anda tahu nggak kabel kompresor? Jadi kulkas kan posisinya seperti ini ya. Bapak Enda perhatikan saya. Kulkas kan bodinya seperti ini ya Bapak. Kulkas bodinya seperti ini. Di sini di kompresor Bapak di belakang ada kompresor dan di kompresor itu ada kabel kompresor, oke? Pin yang 3 itu Pak, pin yang 3 itu ya. Ada kabel kompresor. Apa yang Bapak lakukan? Bapak yang pakai sederhana ya. Kalau Bapak mau coba sederhana, Bapak tidurkan dulu kulkasnya, showcase-nya tidurkan dulu selama 1 kali 24 jam. Oke? Jadi patokannya di kabel kompresor ya, kabel kompresornya. Jadi posisinya miring. Nah, seperti ini. 1 kali 24 jam. Tidurkan, kemudian nanti di jam ke-25 Bapak colokkan kembali. Kalau misalnya Bapak lagi dapat untung, maksudnya Bapak dapat solusi yang apa namanya ini? Bapak lagi beruntung ya. Biasanya kulkasnya normal kembali. Itu lebih mengacu ke kulkas Anda mampet. Tapi kalau pada saat di jam ke-25 Bapak colokin masih juga kembang esnya kecil, kemungkinan besar ada kebocoran di kondensor. Jadi kalau dikalkulasi antara kebocoran kondensor sama kebocoran evaporator itu perbandingannya 70% 30%. Karena kondensor lebih cepat bocor dibandingkan evaporator. Itu untuk kasus showcase ya Bapak Enda ya. Belum naik-naik juga nih teman-teman, viewernya yang nonton belum naik-naik juga, baru 20 sekian. Silakan dibagikan. Oke, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain agar semakin banyak lagi yang menonton. Ayo, silakan dibagikan. Jadi saya akan tambah lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu dengan Anda ya. Cukup dibagikan aja, bagikan ke grup-grup ya. Bapak Enda masuk gitu. Bapak Reki, berarti PCB kulkas dan PCB AC normalnya sama-sama memiliki 12 volt AC setelah trafo ya? Betul. Betul Bapak Reki. Oke Bang, apa dibuat seperti RSC ke kapasitor biasa itu Bang? Ya betul Bapak Ricci. Jadi Bapak tinggal nyari C-nya, C untuk kompresornya apa, kemudian R untuk kompresornya apa. Begitu juga dengan kipasnya juga seperti cari CRE-nya, kemudian nanti akan Anda tinggal hubungkan C dan R tersebut ke output dari indoor ya, output dari indoor. Kenapa seperti itu? Karena indoor Panasonic sendiri sudah memiliki relay, jadi nggak masalah, udah punya relay kok si indoor Panasonic itu udah punya relay, kecuali indoornya indoor Daikin atau indoor general yang outdoornya itu ada kontaktornya. Biasanya di indoornya tuh nggak ada relay yang kuat. Kalau itu udah ada relaynya nggak masalah. Paham ya Bapak Riki ya? Silakan teman-teman dinaikkan viewernya, dinaikkan ke 50 viewer, 50 orang. Jadi kalau 24 orang kurang nih ya. Silakan dibagikan ke grup-grup agar semakin banyak lagi yang menonton. Itu aja ya. Terima kasih sarannya Mas, sama-sama Bapak Enda. Jangan lupa dibagikan ya Bapak Enda ya. Dibagikan ke grup-grup yang lain agar semakin banyak yang menonton. Jadi saya pun semakin semangat membantu Anda ya. Silakan. Dan teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan bertanya terkait dengan ilmu AC, ilmu kulkas ataupun mesin cuci ya.
Bagi teman-teman yang masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, mungkin